jam segini belum datang. Eh, Pak Mugi. Halo Pak Mugi. Kang Dani, ampura, maaf pisan. Sepertinya malam ini saya nggak bisa hadir di kamar pas. Ini masih di Bandara Changi, Singapura. Pesawatnya delay. Waduh. Duka aya naon atuh ieu teh. Padahal harusnya sore tadi sudah nyampe. Duh, maaf ya. Maaf juga buat pemirsa Iya kamar Pak Mugi. pas. Tenang Kang, tanpa saya juga pasti banyak yang nonton. Gitu aja ya. Sekali lagi maaf. Nuhunnya merdeka. Oh iya Pak Mugi. Nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Jadi malam ini saya sendiri. Oke, buka tirai dan berkaca, kita jumpa lagi di kamar pas, tanpa tamu, tanpa lawan bicara. Hanya menghadap lensa. Pemirsa, kita doakan saja agar Pak Mugi selamat di perjalanan dan sehat selalu. Ada satu topik pembicaraan yang harusnya dibahas bersama Pak Mugi. Topik ini berkaitan dengan pertanyaan dari pemirsa kamar pas, yaitu kenapa saya berbeda dengan orang lain. Pemirsa, pernahkah muncul pertanyaan dalam diri sendiri, siapakah saya? Potensi apa yang saya miliki? Dan sebenarnya untuk apa saya terlahir di dunia ini? Setiap orang memiliki pencariannya masing-masing atas tujuan hidupnya. Tapi semuanya pasti dimulai dari pengenalan akan diri sendiri. Kembali ke pertanyaan, siapa saya? Kenapa saya berbeda dengan yang lain? Kenapa setiap orang berbeda antara satu dengan yang lainnya? Pemirsa, setiap dari kita itu unik dan berbeda. Namun sebagian dari kita kurang dapat menerima perbedaan yang ada. Dan inilah yang seringkali menjadi akar timbulnya konflik. Kita perlu sadar bahwa kita hidup dalam dunianya masing-masing. Cara kita memandang dunia berbeda dengan cara pandang orang lain. Dengan memahami perbedaan, kita dapat fleksibel dengan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dan juga dapat bersikap di waktu dan saat yang tepat. Dalam dunia psikologi ada 3 faktor utama yang membuat setiap pribadi menjadi unik dan berbeda. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Kita berbeda karena memang lahir dari garis keturunan yang berbeda. Dari mana kita berasal juga memegang peranan seperti apa karakter dan perilaku kita nantinya. Hal ini juga mencakup perbedaan genetik yang diwariskan dari orang tua. Sifat alami yang kita miliki, respon instinktif secara biologis, jenis kelamin, perbedaan secara hormonal, dan juga kebangsaan dan suku di mana kita dilahirkan. Jadi, kita berbeda karena latar belakang keturunan kita yang berbeda. Keturunan adalah faktor yang memiliki peranan besar dalam perkembangan perilaku. Kemudian yang kedua adalah faktor teladan atau lingkungan kita. Pengaruh ini akan melekat hingga kita berusia 12 tahun. Mereka yang menjadi orang berpengaruh turut membentuk diri kita. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang-orang terdekat kita? Mereka adalah pemberi pengaruh bagi perkembangan perilaku yang kita miliki saat ini. Kita diasuh dengan gaya macam apa? Siapa guru kita? Seperti apa pendidikan yang kita dapat? Dan siapa teman serta sahabat kita? Jadi dalam hal ini teman harus dipilih karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dan 12 orang yang paling sering berhubungan dengan kita, kebiasaannya tanpa sadar akan kamu pelajari dan jadi bagian dari dirimu. Teladan bisa muncul dari orang tua ataupun orang dewasa di sekeliling kita yang akan mempengaruhi perkembangan perilaku. Pengaruh ini sangat besar hingga kita berusia 12 tahun. Apapun yang dilakukan orang tua dan orang dewasa seperti pola asuh, jenis disiplin,
teknik bergaul, gaya komunikasi, cara penanganan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan perilaku seorang anak. Dan yang ketiga adalah personal experience atau pengalaman sepanjang hidup yang meliputi setiap keputusan serta pilihan-pilihan kita juga menentukan seperti apa kita nantinya. Pengalaman dan kejadian traumatik, kurang menyenangkan, ataupun kejadian menantang dan membahagiakan juga adalah bagian dari hal tersebut. Pengalaman yang dimaksudkan dimulai ketika kita berusia 8 tahun dan cukup berdampak besar ketika kita ada pada remaja atau dewasa awal. Namun satu hal yang perlu diingat adalah setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita pada dasarnya bersifat netral. Baik atau buruknya sesuatu sangat bergantung pada persepsi dan juga respon yang kita miliki. Pengalaman akan mempengaruhi perkembangan perilaku. Apa yang kita lihat, amati, alami, rasakan, dan lakukan akan terserap secara baik dan menjadi tolak ukur dalam melakukan perilaku selanjutnya. Di dalamnya juga terdapat kejadian emosional yang berkesan, seperti peristiwa menyedihkan, pengalaman traumatik, kenangan membahagiakan yang semuanya masuk dalam pikiran bawah sadar seorang anak. Kemudian ada pertanyaan, apakah kepribadian manusia bisa berubah-ubah? Jawabannya iya. Ini bukan berarti kita memiliki gangguan psikologis. Secara umum, manusia berperilaku berdasarkan kondisi mereka pada saat itu, atau disebut juga mood. Kepribadian kita juga sangat terkait dengan konteks kejadian yang ditemuinya, seperti dengan siapa ia berbicara, sebagai siapa ia bicara, dan dalam kondisi yang seperti apa ia juga berbicara. Personality atau kepribadian adalah bagian paling atas yang ditampilkan. Ini adalah perilaku yang mudah untuk dilihat. Kepribadian ibarat sebuah topeng atau persona yang kita tampilkan sesuai dengan tuntutan lingkungan yang ada. Ini adalah cara kita menampilkan diri dan cara kita ingin dilihat oleh orang lain. Perilaku ini bisa muncul di pertemuan awal di mana kita ingin menampilkan diri sebagai yang terbaik pada saat itu. Perilaku ini biasa disebut sebagai fucking good behavior atau kondisi di mana kita ingin tampil baik di depan orang lain. Kepribadian ini cenderung menampilkan yang baik dan berkualitas dari diri kita. Sebagai contoh, sedang rapat di kantor, pertemuan pertama dengan orang yang kita sukai, atau wawancara kerja. Semuanya adalah kita yang tampil baik sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian di bagian tengah ada temperamen. Perilaku ini tidak muncul begitu saja. Temperamen adalah perilaku kita ketika sedang ada di bawah tekanan. Biasanya muncul ketika ada tantangan, masalah, serta stres dalam kehidupan. Dan perilaku ini biasanya nampak ketika kita sudah mengenal seseorang dengan lebih dalam. Temperamen seringkali berbeda dengan kepribadian dan karakter. Ini berkaitan dengan respon otak primitif manusia untuk fight or flight. Karena temperamen sering muncul dalam kondisi yang tidak terduga, penuh tantangan dan tanggung jawab. Temperamen tidak selalu buruk, hal ini dapat dikelola untuk menghasilkan respon yang tepat dengan berlatih memposisikan diri di bawah tekanan. Kemudian karakter, ini adalah bagian bawah atau bagian yang paling dalam. Dan ini disebut juga perilaku kita yang sebenarnya. Perilaku kita dalam kondisi nyaman dan mereka menjadi diri sendiri. Karakter merupakan gabungan dari topeng yang kita kenakan dan kondisi kita di bawah tekanan. Karakter biasanya merupakan bentuk penyesuaian jangka panjang yang sudah kita lakukan. Dalam hal karakter biasanya paling sering muncul ketika kamu sedang seorang diri, tanpa ada orang lain yang memperhatikan, atau bisa jadi hanya menunjukkan diri pada orang tertentu saja, kepada mereka yang kamu percaya dan paling membuatmu nyaman. Nah, itulah pemirsa yang menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa kita berbeda dari yang lain.
Sudahlah. Oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tutup tirai dan Pak Ruman.